Coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Arwani Pranajaya untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, tampaknya didominasi oleh saham-saham logam dan mineral mentah. Pemirsa, ada Inco direkomendasikan buy 4620, resistennya di 4900 cukup lebar. Kemudian juga ada Antam di 1600 sampai dengan 1965 dari resisten. Dan TINS juga direkomendasikan buy 1230 sampai dengan 1570. Sementara saham pilihan lainnya ada MLPT, supportnya di 3300 dan resistennya ada di 4200. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arwani Pranajaya selaku Sekjen AAEI. Pak Arwani, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Arwani tampaknya didominasi oleh saham-saham logam dan mineral mentah ini. Pertimbangan merekomendasikan ke 4 saham pilihan ini Pak? Ya, bagaimanapun juga kalau kita lihat struktur ekspor kita ya, lebih didominasi oleh komoditas gitu. Dan kalau saya pikir dibandingkan batu bara yang belum banyak menguat, itu secara overall sih base metal ya yang belum banyak menguat gitu. Di samping alasan kedua, kalau kita lihat harga komoditas di luar juga, saham-saham tersebut kan menguat sangat-sangat signifikan ya. Harga komoditasnya maksud saya. Jadi seperti nikel, lalu kemudian biji besi, ore juga, dan kemudian juga timah ya harga komoditasnya. Dan ini yang belum reflect ke kita ya, ke saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita percaya juga ke depannya juga ini akan memberikan sumbangan cukup positif ya terhadap struktur ekspor kita ya. Karena bagaimanapun juga neraca perdagangan itu kan balik lagi ke struktur ekspor kita yang kemarin mencatatkan nilai tertinggi dalam sejarah. Baik. Makanya saya pilihnya banyak ke Antam, Timah, sama Inco ya, kecuali MLPT ya yang di luar itu. Inco target price-nya di 4.900 Pak Arwani, supportnya di 4620, penutupan hari ini sudah di 48 Pak. Iya ya, upset-nya mulai menipis sih, tapi lagi-lagi sih volumenya sih walaupun hari ini menguat ya, tapi volumenya nggak terlalu sebesar yang kemarin ya. Jadi harapannya sih masih ada lah upset, masih ada daging lah gitu. Masih ada dagingnya. Ada potensi koreksi sehat dulu Pak? Saya pikir kalau nikelnya masih nanti naik di luar sih enggak ya. Jadi langsung 15 kali. Baik. Terutama Antam ya. Karena Antam kan banyak sekali sudah tergerus ya, terdepresiasi harganya sampai di level sekarang kan 1880 ya kalau nggak salah ya. Jadi saya pikir di 1960 sih masih make sense gitu, masih ada upside gitu untuk saham yang satu. Baik, 1.600, resistennya di 1.965 dan penutupan hari ini sudah di 1.800-an untuk Antam. TINS, bagaimana analisisnya untuk TINS, Pak Arwani? Ya. TINS ini kan ceritanya juga sama dengan nikel ya. Harga komoditasnya juga kan hampir selalu mencatatkan kenaikan harga ya di luarnya gitu. Nah, yang saya menarik sih dari TINS ini adalah level 1560 itu resist kuat ya kalau secara teknikal. Itu belum pernah tertembus ya dari sejak 2-3 bulan yang lalu kalau nggak salah. Itu saya pikir sih bisa jadi pilihan gitu untuk TINS gitu. Memang sih itu minor resist gitu ya di 1560 itu. Memang ada resist selanjutnya, ada gap bahkan di 1650, tapi sebelum ke 1650 atau ke 2200 dia mesti berhasil dulu dengan volume yang sehat ya. Harapannya untuk besok tuh di
1560 gitu. Oke, terakhir singkat saja Pak, MLPT ini hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan juga tampaknya, Pak Arwani. Iya, kalau kita lihat ini kan ceritanya kan story-nya MLPT itu kan story-nya adalah data sentral ya. Ya. Jadi kebutuhan akan apa basis atau penyimpanan data itu kan jadi isu krusial ya. Oke. Jadi sebelum orang bisa ngolah data, ya datanya harus disimpan dulu kan. Jadi itu sebabnya beberapa emiten yang konsentrasi di bisnis data itu seperti DCII ya. Beberapa lama yang lalu kan DCII juga sudah naik signifikan ya Pak. Ya. Nah ini rumor sih ya, belum ada konfirmasi resmi. Rilis itu tentang adanya masuk ke MLPT ya. Jadi ada satu PT di luar yang masuk ke untuk pengembangan bisnis data sentral. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Arwani, selanjutnya kita akan coba jawab Pak pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Sudah cukup banyak Pak Arwani. Kita ke Arto terlebih dahulu Pak. Bang Jago, kebetulan ada beberapa penanya terkait dengan saham ini. Yang pertama Bapak Andre di BSD, entry level di berapa, belum ambil posisi. Karena hari ini auto reject bawah ini Arto di 6,50%, dan kabar baiknya adalah Arto masuk kepada indeks MSCI Global Standard nih Pak. Kemudian Arto juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Selain dari Bapak Andre di BSD, Arto juga ditanyakan oleh, ya, tampaknya tanpa menyebutkan nama dan lokasi nih Pak, sudah ambil posisi di 15.200. 15.200 ambil posisi yang sebelumnya baru ingin masuk ini. Rekomendasi Anda terhadap Arto, Pak Arwani? Singkatnya sih kalau technically speaking sih ini masih mau turun ya Pak ya. Jadi bahkan ada peluang ke 14.000. Sebenarnya sinyalnya udah terlihat di Januari sebenarnya. Di Januari itu udah terlihat sinyal ada aksi jual ya. Walaupun akhirnya dikonter balik dengan aksi-aksi beli ya. Cuman yang jadi catatan signifikan di hari ini itu adalah volume jualnya naik signifikan ya hari ini. Bahkan hampir 3 kali lipat dibanding hari kemarin volume jual yang terjadi di hari ini. Baik, artinya belum direkomendasikan masuk Pak? Bagi yang sudah ambil posisi, walaupun ruginya tipis sudah di cut loss? Saya nggak rekomen masuk, mendingan keluar. Jadi tunggu di 14.000. Baik. Bulat. Tunggu di 14.000 di bawah. Ada Arto sekaligus menjawab 2 pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita ke Balikpapan Pak Arwani. Ada Bapak Eko ini dari Balikpapan. Waskita sudah ambil posisi di 720 untuk seminggu ke depan Pak. Konstruksi juga mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa perdagangan terakhir. 720 Pak, nyangkut. Penutupan hari ini 655. Cukup ini ya Pak ya, cukup tinggi itu 720. Jadi saya pikir sama dengan Arto tadi chartnya, walaupun ini candlenya lebih kecil dari Arto, tapi arahnya tetap ke bawah. Jadi 630, 620. Saya nggak rekomen masuk ya Pak ya. Kalau jadi, sudah ambil posisi di 720 Pak? Mendingan di-cut Pak, tunggu di 630, 620. Meminimalkan kerugian yang terjadi begitu Pak Arwani? Ya, di-cut aja dulu. Soalnya kalau mau average ya nunggu di bawah itu Pak, di 630, 620 itu. Saya nggak rekomen ya, walaupun Hunter konstruksi ini ya, tapi belum ya, saya pikir belum. Momentumnya belum begitu ya Pak? Betul. Oke, ada Waskita Pak Eko di balik.